Millennials, jumpa lagi sama aku Putri Andriana dalam acara yang membuat wawasan kalian makin luas. Apalagi kalau bukan items, informasi ke teman-teman Millennials hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Seperti biasa ya teman-teman, jadi selama kurang lebih 30 menit ke depan aku akan nemenin kalian sambil kasih informasi-informasi yang pastinya menarik dan informatif. Meskipun biasanya berdua ini sendiri tapi nggak masalah ya, informasinya tetap bermanfaat buat kalian. Nah, ngomongin soal wawasan ya tadi, aku tuh jadi inget boneka Susan, ya kan? Ingat gak sih ini buat teman-teman milenial, dulu kan harusnya yang sering nonton TV itu sering banget ngeliat boneka Susan. Jadi zaman kita dulu tuh hits banget tuh boneka-boneka yang bisa ngomong. Nah itu mungkin sekitar zaman aku SD kali ya, itu hits banget tuh boneka Susan. Nah semenjak munculnya boneka Susan, muncullah boneka-boneka lain yang juga pinter berbicara. Jadi itu bingung sih sebenarnya ngomong ini tuh apakah boneka khas asli Indonesia apa bukan. Dan relate juga sama topik kita hari ini, kita mau ngomongin soal boneka asli khas Indonesia. Jadi buat teman-teman mungkin sering ngeliat beberapa boneka tapi bertanya-tanya nih sebenarnya asal usulnya dari mana sih? Nah yang pertama langsung aja ini ada ondel-ondel. Apalagi orang Jakarta, orang Betawi ini pasti udah gak asing dong dengan ondel-ondel. Nah ngomongin ondel-ondel sebenarnya tuh banyak versi yang berbeda mengenai asal-usulnya. Tapi masih belum ada informasi pasti tentang siapa sih penciptanya dan kapan diciptakannya. Tapi kalau kita lansir dari laman Kemendikbud, ada beberapa nih sejarah ondel-ondel di Jakarta. Kalau secara historis, ondel-ondel disebut itu sudah ada sebelum 1600 Masehi. Penjelasan tersebut ditulis pedagang dari Inggris yang bernama W. Scott dalam buku perjalanannya. Di mana dalam catatannya itu Scott mengaku melihat ada kebudayaan unik yang berbentuk boneka raksasa yang dipertunjukkan masyarakat Sunda Kelapa dalam upacara adat. Meskipun namanya nggak disebut, tapi secara bentuk itu mirip banget sama ondel-ondel. Nah, terus ada lagi nih versi cerita lainnya yang menuliskan soal ondel-ondel yang ditulis oleh E.R. Skidmore dari Amerika. Skidmore ini adalah wisatawan yang datang ke Jawa. Ia tinggal cukup lama di Batavia pada akhir abad 19. Dan dalam bukunya yang berjudul Java The Garden of the East, Skidmore menyebutkan ada seni jalanan berupa tarian boneka raksasa yang diarak ramai-ramai oleh masyarakat di Batavia. Mungkin Batavia ini kan Jakarta dulu ya buat teman-teman yang belum tahu. Jadi dulu tuh Jakarta memang disebutnya zaman penjajahan tuh pada saat zaman penjajahan disebutnya Batavia. Tapi ada lagi nih versi lainnya. Jadi kalau menurut cerita turun-temurun sesepuh di Betawi, ondel-ondel itu sudah ada sejak zaman nenek moyang. Dan dulu ondel-ondel dibuat untuk upacara tolak balak. Ini maksudnya tolak balak kali ya, kesialan ya. Dan upacara tolak balak ini diadakan untuk mengusir wabah penyakit yang menyerang perkampungan atau gangguan roh halus yang gentayangan. Oh, jadi dulu ternyata upacara dilakukan untuk mengusir wabah penyakit. Nih kalau dipakai buat mengusir wabah pandemi ini bisa nggak ya saat ini nih? Siapa tahu bisa menghilangkan corona gitu kan. Coba dong orang-orang Betawi nih melaksanakan upacara ini. Nah, terus saat ini ondel-ondel masih sering digunakan untuk meramaikan pesta rakyat, pernikahan atau penyambutan tamu terhormat. Misalnya saat peresmian gedung yang baru selesai dibangun. Jadi memang ternyata ondel-ondel tuh kalau kita definisikan itu adalah boneka raksasa besar yang dari dulu tuh digunakan untuk acara yang rame-rame kayak pernikahan, upacara, atau menyambut. Jadi di balik cerita asal-usul yang berbeda-beda tapi sebenarnya intinya tuh adalah dia adalah boneka besar yang digunakan untuk meramaikan sebuah acara. Nah, terus selain ondel-ondel ada juga ini boneka Badawang yang sebenarnya itu adalah salah satu seni helaran unggulan atau dikenal juga arak-arakan, parade atau pawai. Nah, ciri khas dari seni Badawang ini adalah adanya boneka besar, lagi-lagi boneka besar ya, yang di dalamnya itu terdapat orang atau mirip seperti ondel-ondel. Nah, kalau Badawang ini tapi bedanya terbuat dari kerangka bambu yang dilapisi kain kostum dan dilengkapi topeng atau ukiran wajah dan kepala. Kemudian di dalam kerangka orang-orangan ini terdapat rongga yang dapat dimasuki orang
yang akan membawanya berjalan berpawai dan menggerakkannya menari-nari. Kemudian dalam perkembangannya, Badawang ini lebih menunjukkan unsur kamonesan atau keterampilan memainkan boneka karena lebih banyak disukai penonton. Jadi tujuannya itu sebenarnya lebih untuk menghibur ya, bukan sesuatu yang berkaitan dengan tradisi. Kemudian juga dia disukai banyak penonton karena menunjukkan penampilan atraksi seperti kepala berputar, melikuk-likuk dan juga berjoget. Agak mirip boneka Mampang ya, kayak sekarang kan banyak tuh boneka-boneka di jalan atau badut-badut yang joget-joget, dia kan gerak-gerak muter-muter tuh jangan-jangan terinspirasi dari Badawang ini nih. Terus atraksinya juga dia memainkan gerak boneka itu memerlukan persiapan karena memang kalau kita pikir-pikir ya itu kan berat kepala Badawang itu berat banget, itu bisa mencapai 30 kg. Nah makanya seorang pemain itu harus berbadan kuat dengan rata-rata usia di atas 20 tahun atau mungkin bahkan butuh latihan juga nih. Jadi meskipun dia kuat atau laki-laki tapi kan dia menanggung beban 30 kg itu kan gak enteng ya, harus terlatih atau harus terbiasa gitu. Terus juga ada beberapa makna yang terkandung dalam seni pertunjukan Badawang, diantaranya menyiratkan makna mistis yang terlihat dari sosok Badawang sebagai sebuah perlambang tradisi totemistik dari masyarakat agama asli Indonesia. Lagi-lagi ya kalau ngomongin tradisi Indonesia itu pasti nggak jauh-jauh dari mistis atau kekuatan magis dan segala macam yang berbau-bau horor, apalagi zaman dulu gitu kan itu kuat banget tuh unsur mistisnya. Tapi meskipun demikian ya, kondisi kekinian boneka Badawang sudah banyak mengalami perubahan yang merujuk pada keinginan untuk mempertontonkan sebuah laran yang segar dan ceria sehingga banyak perubahan yang diarahkan pada karakter Badawang yang terlihat kocak dan lucu. Jadi sebenarnya mungkin simpelnya dia tuh adalah boneka yang raksasa juga, boneka besar juga, kayak ondel-ondel juga, tapi dia mengalami revolusi nih. Jadi yang dulunya itu mungkin penampilannya rada-rada horor ya kan, ya gimana sih boneka gitu pakai kepala, ada kepala bisa goyang-goyang muter-muter, tapi kemudian berkembang nih tujuannya, jadi udah menghilangkan unsur magis tersebut jadi unsur yang lebih ceria. Jadi tujuannya itu udah bukan yang berbau mistis, bukan tradisi lagi adat istiadat, tapi lebih ke menghibur. Tapi aku setuju lah ya, soalnya kalau zaman sekarang kita masih menampilkan penampilan boneka-boneka yang serem, yang horor itu kayaknya nggak laku di masyarakat. Apalagi anak-anak itu pasti lebih demennya yang lebih ceria, yang menghibur, yang bisa joget-joget. Apalagi sekarang juga bisa jadi mata pencaharian buat masyarakat setempat. Nah itu baru 2 boneka yang kita bahas ya di segmen kali ini. Tapi aku bakal balik lagi di segmen selanjutnya. Kita masih mau bahas boneka khas asli Indonesia lainnya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu jangan kemana-mana ya. Terus saksikan items informasi ke teman-teman milenial. Hai teman-teman, masih bersama aku Putri Andriana tentunya dalam acara Items Informasi ke teman-teman milenials. Mau ngelanjutin nih, kasih informasi ke teman-teman soal boneka khas asli Indonesia. Jadi kalau ngomongin tradisi tuh bukan cuma tarian aja, bukan cuma lagu, makanan, tapi Indonesia juga punya boneka khas aslinya yang mungkin selama ini kita tahu tapi kita sering ngeliat, sering denger, tapi kita nggak tahu kalau ternyata itu boneka asli khas Indonesia. Tadi di segmen awal udah bahas ondel-ondel sama Badawang. Nah, terus selanjutnya ada lagi nih boneka khas asli lainnya yaitu wayang golek. Wah, ngomong-ngomong soal wayang kayaknya udah lama banget. Aku tuh kayaknya terakhir nonton wayang atau belajar wayang tuh waktu SD dulu tuh, waktu pelajaran seni rupa. Nah, selanjutnya udah nggak pernah denger lagi. Apalagi sekarang emang kayaknya pertunjukannya juga udah jarang ditampilkan gitu ya. Nah, jadi wayang golek ini tuh sebenarnya adalah boneka kayu yang dimainkan berdasarkan karakter tertentu dalam suatu cerita pewayangan. Dan wayang golek sendiri ini juga berasal dari wilayah Pasundan, Jawa Barat. Toh ini suku khas Sunda ya.
di mana kesenian wayang golek ini difungsikan ke dalam dua bentuk pagelaran, yaitu sebagai media hiburan dan upacara ritual. Di mana pertunjukan wayang golek ini dilakukan secara tatap langsung, atau artinya ada tatap langsung antara dalang dengan penonton. Di mana dalang di sini bertindak sebagai pencerita maupun sebagai pemain wayang. Kemudian masyarakat Jawa Barat mulai mengenal wayang golek sejak 1455 Saka atau 1533 Masehi dalam prasasti batu tulis. Tapi ada juga nih pendapat lain yang mengatakan bahwa penyebaran wayang golek di Jawa Barat semasa pemerintahan Raden Patah dari Kerajaan Demak dulu. Kemudian wayang golek ini disebarkan oleh Wali Songo. Jadi ada kayak boneka ondel-ondel tadi ya, punya versi cerita yang berbeda-beda. Nah, awalnya pertunjukan wayang golek ini diselenggarakan oleh priai atau kaum bangsawan Sunda, baik di lingkungan istana atau kabupaten. Tapi pada masa sekarang ini pertunjukan wayang golek dilakukan untuk kepentingan pribadi maupun keperluan umum. Dan bagi masyarakat Jawa Barat, kecuali Cirebon dan Indramayu, wayang golek disebut dengan wayang golek aja. Tapi kalau masyarakat Cirebon dan Indramayu menyebutnya dengan wayang golek Purwa. Tuh, bahkan masih satu provinsi, sama-sama Jawa Barat tapi beda kota, itu cara penyebutannya juga beda. Biasanya mereka tiap kota pun punya versi cerita atau sejarah yang berbeda-beda juga teman-teman. Nah itu buat teman-teman yang kepo, pengen tahu lebih lanjut, boleh tuh dicari lagi. Nah, cerita wayang ini bersumber pada kitab Ramayana dan Mahabharata, yang mana cerita ini digunakan untuk pertunjukan pada wayang kulit maupun wayang golek. Kemudian oleh dalang, cerita dikembangkan sesuai dengan tradisi pertunjukan wayang. Wayang sendiri ini memiliki fungsi yang relevan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan spiritual maupun material. Wayang golek juga kerap hadir ketika ada perayaan, hajatan, hitanan, pernikahan, dan lain-lain. Jadi ini kalau secara sejarahnya tuh dulu wayang golek ini hanya dimainkan untuk level kerajaan aja, tapi lama-kelamaan kemudian akhirnya jadi konsumsi umum sebagai media hiburan. Nah, terus selanjutnya ini yang menarik banget nih. Mungkin teman-teman udah pernah dengar juga, kalau aku sendiri sudah pernah dengar ya, soal Nini Towong. Jadi ini adalah boneka seni spiritual yang berasal dari Yogyakarta. Di mana Nini Towong ini dianggap memiliki kekuatan magis oleh sebagian masyarakat Jawa. Lagi-lagi ya, kekuatan magis dan mistik. Nah, seni sekaligus permainan spiritual ini konon katanya sudah ada sejak zaman adanya Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Panembahan Senapati. Dari buku penetapan warisan budaya tak benda oleh Kemendikbud itu disebutkan bahwa permainan ini masih eksis hingga saat ini. Wow, di mana ya kira-kira nih, daerah mana yang masih memainkan Nini Towong ini? Mungkin buat teman-teman yang tahu boleh dong di-sharing, soalnya kalau aku sih seneng ya nonton pertunjukan-pertunjukan yang ada berbau mistisnya gitu ya. Nah, terus pada awal kemunculan ini, Nini Towong merupakan permainan anak-anak di bulan purnama. Dan Nini Towong juga kerap digunakan untuk suatu upacara memanggil hujan, pengobatan, pesugihan, atau mencari barang yang hilang. Dan faktor yang menarik dari permainan Nini Towong ini adalah aspek memanggil roh yang kemudian dimasukkan ke dalam boneka. Dan karena itulah Nini Towong dipandang sebagai kesenian yang penuh dengan hal-hal yang keramat. Nah, roh itu biasanya memasuki boneka Nini Towong adalah jenis roh perempuan yang dipercaya juga tinggal di dusun setempat, baik itu roh baik atau roh jahat. Dan pertunjukan Nini Towong lazim dimainkan oleh ibu-ibu yang memegang boneka yang dipimpin oleh pawang, di mana boneka Nini Towong ini dapat bergeleng-geleng, mengangguk, dapat meloncat-loncat juga, berputar, dan kedua tangannya melambai-lambai. Ini agak serem juga, nggak ada orangnya tapi dia bisa gerak-gerak ya. Nah, tapi sementara itu penonton dalam pertunjukan Nini Towong ini harus menjaga sopan santun, baik dalam tindakan maupun ucapan. Karena memang dipercaya jika ada penonton yang mengeluh, maka Nini Towong akan marah dan membenturkan badannya ke penonton tersebut. Terus for your information juga nih guys, jadi Nini Towong itu kan terdiri atas dua kata, Nini dan Towong. Yang mana Nini dalam bahasa Jawa itu artinya Mbah Wedok,
yaitu orang perempuan yang sudah lanjut usia atau sudah nenek-nenek gitu ya. Sedangkan towong diartikan kosong. Jadi kalau digabung ini adalah seorang perempuan tua atau nenek-nenek yang kosong, makanya dia diisi dengan roh tadi. Terus nih, towong ini sendiri terbuat dari gayung yang dibedaki menggunakan kapur yang dirias memakai jelaga. Rambutnya dari tanaman dan bebungaan. Kemudian boneka ini juga berwujud seorang perempuan sehingga disebut dengan Nini. Dan diberikan pakaian yang tentunya membuat wujudnya semakin persis seperti manusia. Kemudian kalau kita lansir dari Ensiklopedia Kota Gede Yogyakarta, boneka tersebut oleh pemainnya dikenakan baju adat berupa kain, kebaya, selendang sampur, dan stagen. Untuk aksesorisnya sendiri, bagian kepala boneka akan ditambahkan bunga hiasan kepala yang diambil dari kuburan. Ini agak-agak horor juga ya. Kalau dari ceritanya sih aku percaya kalau misalnya ini memang memiliki kekuatan magis. Soalnya bayangin aja gimana tuh boneka ya kan, apalagi dibuatnya tuh dari gayung, tapi dia bisa gerak-gerak, ya kan, loncat-loncat, bahkan bisa jedutin, jedotin, membenturkan kepalanya ke penonton buat yang nggak sopan. Tapi ini buat teman-teman, gayungnya tuh mungkin gayung zaman dulu ya, gayung yang dari kayu gitu, yang bulat. Jadi bukan gayung plastik kayak di kamar mandi kita tuh, bukan. Jadi dia gayung kayu itu mungkin plastik, itu kan kayak kepala. Nah didandaninnya tuh pakai kapur, terus dikasih riasan. Kayak ini ya, kayak orang-orangan sawah gitu, jadinya rada-rada serem. Tapi ngomongin soal nonton ini towong tuh aku setuju sih. Karena kalau memang kita nonton pertunjukan yang tradisional ya, masih kental banget budayanya, itu kita harus menjaga sopan santun. Jadi gak boleh asal ngomong, tindakan kita juga gak boleh kasar, terus juga gak boleh mengotori wilayah. Sebenarnya mungkin bukan cuman boneka Nini Towong aja, jadi kalau kalian nonton pertunjukan boneka lainnya ya, meskipun kayak ondel-ondel gitu kan lucu tuh ya, tapi tetap kalian juga harus menjaga sopan santun dan juga tindakan. Soalnya supaya kita tuh itu sebagai salah satu bentuk melestarikan budaya juga. Soalnya boneka-boneka khas asli Indonesia nih, itu tuh kayaknya baru tampilnya tuh di Indonesia aja gitu. Sementara tuh harapan kita ya, siapa tahu dia bisa terkenal sampai ke luar negeri atau ke mancanegara. Mungkin kalau ondel-ondel udah terkenal ya, tapi kayak boneka-boneka lainnya itu masih jarang gitu ya, orang-orang banyak tahu, orang-orang di luar Indonesia. Nah itu dia, jadi ngomongin soal boneka itu sebenarnya masih banyak lagi ya. Dan kayaknya nggak cukup kalau kita bahas soal satu episode, apalagi satu segmen. Jadi aku bakal balik lagi di segmen selanjutnya. Kita bakal bahas boneka-boneka khas asli Indonesia lainnya. Jadi buat teman-teman pastiin stay tune ya sama aku di Items, informasi ke teman-teman milenial. Oke guys, masih sama aku Putri Andriana tentunya dalam program Items, informasi ke teman-teman millennials, dan kita masih ngomongin soal boneka tradisional asli Indonesia. Tapi tadi udah aku bilang ya, sebenarnya bonekanya tuh banyak banget dan gak cukup kalau kita bahas di satu episode. Tadi udah aku sebutin tuh yang menarik-menarik banget, apalagi yang terakhir ya, yang soal boneka Nini Towong tadi itu aku langsung googling tuh, langsung searching, ini bener gak sih zaman sekarang tuh masih ada penampilan, soalnya aku penasaran banget. Nah terus ini ada lagi selanjutnya yang gak kalah keren, yaitu boneka si Gale-Gale. Hayo nih masyarakat Sumatera Utara mana nih suaranya? Soalnya ini merupakan boneka yang berasal dari Sumatera Utara, terutama yang berada di Pulau Samosir. Itu pasti udah gak asing lagi sama boneka si Gale-Gale ini. Boneka si Gale-Gale ini biasanya digunakan sebagai pelaksanaan upacara kematian di daerah Samosir, di mana upacara ini dilakukan dengan iringan gondang sabangunan dan diikuti dengan tarian tortor yang dilakukan oleh anggota keluarga, terutama anak laki dari keluarga dekat. Dan menurut cerita yang sudah beredar di masyarakat secara turun-temurun, si Gale-Gale ini merupakan boneka kayu yang dibuat untuk membahagiakan Raja Rahat, yang merupakan raja dari salah satu kerajaan di Pulau Samosir. Dan alkisah Raja Rahat dari daerah Samosir ini memiliki putra tunggal yang bernama Raja Manggale. Tapi sayangnya sang putra kesayangan itu harus gugur nih di medan perang dan jasadnya tidak ditemukan. Kesedihan karena kehilangan sang putra tersebut membuat Raja Rahat tuh sakit.
Jadi supaya membahagiakan kembali rajanya, menghibur gitu ya, para tetua di kerajaan tersebut membuat sebuah patung yang mirip dengan Manggale supaya patung tersebut hidup. Nah, para tetua itu memanggil roh Manggale yang membuat patung bisa bergerak. Duh, ini tuh kalau cerita-cerita kayak gini tuh beneran gak sih gitu, kayak percaya nggak percaya gitu ya, kayak perlu ngelihat langsung. Soalnya kalau zaman sekarang tuh kayak gak logis, jadi banyak pertanyaan gitu. Tapi kalau ngelihat dari sejarahnya beneran patungnya bentuknya kayak Manggale itu sih percaya ya, dan dia bisa dimasukin roh, bisa sampai bergerak nih. Lagi-lagi kekuatan magisnya kuat banget nih. Dan kemudian berkat patung tersebut Raja Rahat pulih dari sakitnya. Dan sejak saat itu masyarakat Batak menyebut patung tersebut sebagai si Gale-Gale yang diambil dari nama Manggale. Kemudian pertunjukan si Gale-Gale pada masa kini tidak lagi menggunakan roh di masa lalu. Tapi saat ini boneka si Gale-Gale digerakkan menggunakan sistem penggerak mekanis sehingga boneka bisa menari tanpa digerakkan oleh manusia. Oh, jadi yang zaman sekarang udah menghilangkan unsur mistisnya lagi ya, unsur rohnya lagi, tapi udah pakai teknologi, jadi pakai mesin, terus bonekanya bergerak. Nah itu tuh yang justru aku tahu. Itu boneka si Gale-Gale itu sekarang digerakkan, tapi dia bukan diisi roh, yang ternyata pakai mesin mekanis itu. Nah terus selanjutnya selain boneka si Gale-Gale, ini ada boneka Tau-Tau. Ya, boneka Tau-Tau yang merupakan boneka khas suku Toraja, Sulawesi Selatan tepatnya. Dan dalam bahasa setempat, kata Tau itu artinya adalah orang. Karena boneka ini mirip dengan orang. Makanya penduduk di sana menyebutnya Tau-Tau yang artinya orang-orangan. Nah, tradisi ini sudah ada sejak lama di suku Toraja, yang mana boneka kayu ini biasanya digunakan sebagai simbol dalam upacara kematian. Dan meskipun dipakai untuk upacara kematian, tapi Tau-Tau ini tidak melambangkan raga atau badan dari orang yang meninggal, melainkan sebagai simbol dari jasa-jasa orang yang meninggal. Jadi meskipun sudah meninggal, tapi kita masih bisa mengingatnya melalui boneka kayu atau Tau-Tau. Dalam proses pembuatan boneka Tau-Tau ini ada beberapa jenis kayu yang digunakan. Jenis-jenis kayu itu mencerminkan status sosial orang yang meninggal. Dan untuk yang status sosialnya lebih rendah biasanya menggunakan bambu. Sedangkan yang menengah bisa menggunakan kayu cendana atau randu. Dan untuk kalangan atas bisa menggunakan bahan dari pohon nangka asli Toraja. Dan pembuatan Tau-Tau dan upacara pemakaman ini harus benar dan sempurna supaya nantinya orang yang meninggal tidak akan terdampar di dua alam. Dan ketika Tau-Tau sudah selesai dibuat, akan digelar upacara yang disebut Masabu Tau-Tau dengan sajian kurban babi. Upacara ini mengharuskan Tau-Tau mengenakan kostum tradisional. Untuk laki-laki biasanya menggunakan sarung, sedangkan wanita menggunakan kebaya tradisional yang menyimbolkan dirinya berasal dari strata sosial tinggi. Tapi sekarang ini hal tersebut udah nggak dilakuin lagi ya teman-teman. Dan ketika upacara telah usai, nantinya boneka Tau-Tau akan ditempatkan di balkon di atas tebing atau di bagian luar gua tempat tubuh almarhum ditaruh. Di mana tebing gantung sendiri ini bisa kalian kunjungin di Desa Londa. Oke, jadi ini tuh boneka yang sebenarnya tujuannya adalah untuk mengenang orang-orang yang udah nggak ada atau yang udah meninggal. Tapi ini juga ya, unik juga ya, soalnya dia pembuatannya tuh berdasarkan strata sosialnya. Jadi dengan kita melihat bonekanya aja kita udah tahu nih, oh dulu dia semasa hidupnya masuk strata sosial mana, yang rendah kah, menengah, atau strata sosial yang tinggi. Dan sebenarnya meskipun ini sejarahnya lama, tapi namanya adat istiadat ya, kita Indonesia tuh kuat, jadi turun-temurun tuh masih berlaku sampai sekarang. Jadi kalau buat teman-teman yang penasaran, pengen ngeliat boneka Tau-Tau ini seperti apa sih bentuknya dan dirawat seperti apa, itu kalian tadi bisa ke Desa Londe di Toraja ya. Atau sebenarnya kayaknya informasi udah bisa diakses di internet banyak gitu ya. Cuma aku penasaran gimana sih cara proses pembuatan boneka-boneka khas tradisional yang tadi udah aku sebutin ya. Soalnya kalau kita simpulin nih, sebenarnya boneka khas tradisional itu dibuat awalnya tuh justru bukan untuk tujuan menghibur. Kalau kita kan zaman sekarang beli boneka
buat lucu-lucuan ya, buat nemenin kita di kamar, buat menghias. Tapi sebenarnya kalau boneka tradisional tuh zaman dulu bukan dibuat secara cuma-cuma, tapi ada tujuannya. Jadi masih melekat adatnya, apakah either itu buat upacara, buat tradisi, dan yang paling sering adalah untuk mengenang orang yang udah meninggal. Tapi mungkin lama-kelamaan karena zaman bergeser ya, udah semakin modern, hal-hal kayak gitu juga udah jarang kita temuin, akhirnya mereka berkembanglah jadi sebuah media hiburan, media yang bisa dipertontonkan. Mungkin dulu cuma bisa kita tonton kalau upacara-upacara tertentu aja, atau kalau misalnya lagi ada yang meninggal. Tapi sekarang ini jadi media hiburan, bahkan gak sedikit juga yang jadi objek wisata. Itu jadi nilai jual kota sendiri tersebut. Gitu. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin bisa ikut melestarikan ya, teman-teman khas asli Toraja atau Jogja yang memang di lingkungannya nih masih bertemu boneka-boneka tradisional, tolonglah dilestarikan, bisa dimanfaatkan tuh sosial media, atau gimana lah caranya supaya informasi bisa kesebar nih ke teman-teman milenial, apalagi di kota-kota besar yang udah jarang menemukan. Oke, itu juga nggak berasa nih udah di penghujung acara ya, udah di segmen akhir. Happy banget bisa cerita soal boneka tradisional ke teman-teman, tapi jangan sedih karena kita bakal ketemu lagi ngebahas informasi lainnya di episode lainnya. Makanya buat teman-teman pastiin terus saksikan episode items lainnya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye.